Yang Tuhan minta cuma satu, serahkan dirimu sama Tuhan. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Itu lebih daripada cukup, Pak. Ya, karena dunia ini akan berlalu, Pak. Kita semua nanti tempat tinggalnya cuma 2x1. Di peti mati semua masuk semua ke sana. Ya, tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, kita akan bawa nanti ke surga. Kita akan bawa sampai ke kekekalan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Bapak Ibu semua, shalom. Shalom. Kalau di KPE, Komunitas Pria Eklesia, kalau dibilang 1, 2, 3, nah, semuanya bisa ikutin ya. Sambil tangannya dikepal, yes, bisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, kasih tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Perikop yang akan saya bicarakan adalah keselamatan sejati. Ya, mari kita mau bahas dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Yesus akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan ketika diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mereka yang berbahagia dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak-bapak semua, perhatikan dengan baik. Di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan memakai orang Majus. Ya, kenapa Tuhan tidak pakai orang Yahudi? Kenapa Tuhan tidak pakai orang Indonesia bahkan ya bapak-bapak ya? Kenapa Tuhan memakai orang Majus? Ya, bapak-bapak, orang Majus itu orang yang ahli perbintangan atau astronomi, dan mereka ahli dalam hal ramalan. Ya, kalau zaman sekarang orang masih banyak yang percaya kan kartu tarot ya. Zaman sekarang banyak yang percaya bintang-bintang. Kamu bintangnya apa? Pisces ya. Oh, kalau kamu Pisces berarti kamu gini-gini ya. Kalau zaman dulu masih baca di koran, oh saya percaya nih, saya jodohnya berarti sama Sagittarius misalkan gitu bapak-bapak ya. Nah, orang-orang Majus itu orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang bukan sembarangan. Tetapi kenapa ya Tuhan itu memakai orang Majus, dan orang Majus itu bisa mengerti petunjuk sehingga ketika dia melihat bintang di langit, dia tahu ada raja yang akan lahir. Menariknya di dalam Alkitab, firman Tuhan katakan bahkan ketika orang Majus ketemu Herodes, Herodes sampai terkejut dan mengumpulkan imam kepala, mengumpulkan orang-orang yang mengerti Taurat, ya, dan mereka sendiri menyelidiki dengan seksama dan menemukan ternyata benar akan ada raja yang lahir. Saya temukan bapak-bapak semua, ternyata memang di dalam
perjanjian lama di dalam Alkitab kita, Tuhan itu bisa memakai siapa aja. Ya, tetapi kalau kita melihat waktu itu bangsa Israel, mereka sudah masuk ke zaman kegelapan dan bangsa Israel sudah tidak percaya lagi kepada Allah Yahweh. Itu sebabnya Tuhan harus memakai bangsa lain dan Tuhan memakai orang Majus pada saat itu. Padahal di dalam Yesaya 60 ayat ketiga, firman Tuhan katakan, Yesaya 60 ayat ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya, bahwa di dalam masa yang lama lampau pada waktu Nabi Yesaya mendapatkan visi, ya, penglihatan bahwa suatu saat nanti akan ada raja yang lahir, ya. Yesaya 63, ya, bahkan bangsa-bangsa akan datang, Yesaya 60, ya. Dan itu sebabnya saya mau katakan yang pertama, Bapak Ibu semua, bahwa keselamatan itu dibagikan untuk semua suku bangsa, ya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan amin. Tuhan kita Tuhan yang tidak memandang suku. Tuhan kita Tuhan yang memandang semua manusia sebagai manusia yang berharga. Termasuk bapak-bapak di sini adalah bapak-bapak yang berharga di mata Tuhan. Ya, coba bilang kiri kanan, kamu berharga di mata Tuhan Yesus. Ya. Itu sebabnya Tuhan bisa pakai orang Majus yang bukan orang Yahudi, yang bukan nggak pernah kenal tentang Tuhan Yesus, tetapi dia melihat petunjuk, dia melihat bintang, dia melihat ada ramalan bahwa ke depan akan ada lahir Sang Juru Selamat, Raja Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan, Tuhan Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu, dia lahir di hatimu, dia ada di hatimu, dan yang paling penting Tuhan Yesus sayang dengan engkau. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang hidup, haleluya. Ya. Di dalam Matius 2 ayat 2 firman Tuhan katakan seperti ini, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Secara spesifik orang Majus pada saat itu tahu bintang, dan bukan hanya tahu bintang loh, dia tahu akan ada raja orang Yahudi. Secara spesifik dia tahu rajanya itu dari suku Yahudi. Dan secara spesifik dia tahu bahwa dia akan lahir, ya. Dan menariknya, kalau kita baca dengan seksama, maka orang Majus itu ikut, ya. Bintang itu berhenti di mana? Disitulah tempat kelahiran sang raja. Nah, saya mau bicara bahwa raja kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus bukan raja yang sembarangan. Bukan yang kita dengar, oh ya, saya tahu dia mati dari kayu salib. Oh ya, saya tahu dia menyelamatkan saya. Tetapi di dalam kelahirannya pun, dinubuatkan di dalam kelahirannya pun, orang-orang yang bukan Yahudi pun tahu dengan benar bahwa dia ini raja yang akan lahir. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dialah yang akan menyelamatkan kita semua. Ya, itu sebabnya Mesias itu bukan hanya juru selamat saja. Mesias itu ada di dalam hati kita. Ya, bapak-bapak, dunia ini akan musnah. Kita hidup cuma 70-80 tahun, ya. Tapi yang paling penting adalah kalau Tuhan Yesus ada dalam hati kita, nanti kita hidup sampai kepada kekekalan. Ya, yang paling penting adalah bukan masa lalu kita. Yang paling penting adalah masa depan kita bersama dengan Tuhan. Karena kalau ada Tuhan Yesus dalam hati kita, maka masa depan itu ada. Kasih tepuk tangan dulu buat Allah yang kita hidup. Haleluya. Itu untuk semua suku bangsa, dan keselamatan itu hari ini lahir di Natal ini. Dan saya percaya yang kedua yang saya mau bagikan itu sebabnya kita mesti percaya keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, sebab manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya. Ya, manusia nggak bisa. Itu sebabnya dalam Matius 2 ayat 9-10, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat itu di timur mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah. Ya, saya percaya bukan suatu kebetulan bintang itu berdiri di atas kelahiran Tuhan Yesus. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya, dan saya percaya bukan suatu kebetulan kita ketemu di tempat ini. Bahwa ada kabar sukacita kalau bapak-bapak di sini percaya Tuhan Yesus pastikan ada keselamatan. Ya.
Bukan suatu kebetulan bapak-bapak hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya bukan hanya mulut seorang pengkhotbah yang berbicara. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan sedang berbicara secara langsung kepada bapak-bapak di sini. Ya, supaya bapak-bapak di sini semakin percaya sama Tuhan. Setiap hari Minggu ibadahnya Pak, hari apa ibadahnya Pak ini? Setiap hari ibadah Pak. Setiap hari ibadah, setiap hari ketemu sama Tuhan. Setiap hari ibadah semakin kuat imannya dalam Tuhan. Semakin ibadah setiap hari, semakin percaya Tuhan Yesus. Tuhan baik. Tuhan Yesus, Tuhan kau luar biasa. Tuhanku, Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang ajaib. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Itu cukup Pak. Kita nggak perlu cek kodam lagi Pak. Tahu bapak-bapak cek kodam nggak? Kodam itu kayak pelindung-pelindung gitu Pak. Sekarang lagi zaman orang-orang cek kodam gitu. Ada yang bilang kodamnya itu besi. Biar kuat sekuat besi. Wah, saya bilang mah, kodam kita mah bukan besi, Pak. Kodam kita Tuhan Yesus. Ya, karena kalau ada Tuhan Yesus, mau siapapun lawan kita, nggak ada yang bisa lawan kita. Kalau Tuhan Yesus di pihak kita, mau kita direndahkan, dijelekan, mau kita disingkirkan, mau kita babak belur sekalipun, asal ada Tuhan Yesus, Dia memberikan jaminan keselamatan buat kita. Kasih tepuk tangan buat Allah. Yang terakhir, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus, maka kita perlu merespon Pak, karena keselamatan adalah respon menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, respon penyerahan diri kita kepada Tuhan. Saya mau tanya bapak-bapak di sini yang suka baca Alkitab, ya, orang Majus ada berapa ya pada waktu dia datang kepada Tuhan Yesus? Ada berapa orang? Hah? 7. Ada berapa Pak? Hah? Kenapa 3 Pak? Bapak, siapa yang bilang 3? Coba siapa bilang 3? Oh ya, ada berapa? Siapa yang bilang 7 tadi? Ada yang bilang 7. Iya. Siapa yang nggak ngerti bahasa Indonesia? Coba angkat tangan. Orang Majusnya nggak disebutkan Pak. Nggak disebutkan dalam Alkitab. Ya, memang disebutkan dia membawa emas, kemenyan, dan mur. Tetapi bukan berarti orang Majusnya ada 3. Karena emasnya, kemenyannya, dan murnya itu kita nggak tahu seberapa besarnya. Tapi yang jelas mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ya, jadi jumlahnya belum tentu 3 Pak. Ya, belum tentu 3, pasti lebih. Karena dari perjalanan dia dari timur, yang kurang lebih ditafsirkan adalah dari Persia, menuju ke Bethlehem, itu perjalanannya bukan perjalanan sehari Pak. Ya, itu memakan beberapa bulan. Jadi kalau perjalanan beberapa bulan, nggak mungkin mereka berjalannya bertiga. Pasti mereka lebih dari 3 Pak ya. Ini buat pengetahuan Alkitab aja. Ya, supaya kalau bapak-bapak ditanya, orang Majusnya ada berapa? Ya, jangan lagi 3 Pak. Bilang, banyak Pak. Ya, kan di Alkitab juga nggak dicatat ada berapa. Nah, saya mau jelaskan. Apa arti emas, apa arti kemenyan, dan apa arti mur. Ya, setelah orang Majus melihat bintang, dan mereka sampai kepada bayi Yesus di Bethlehem, tepat di bawah itu, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sebagai respon penyerahan diri mereka kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, respon diri kita adalah kita harus menyerahkan diri kita total kepada Tuhan. Apa arti emas? Emas itu adalah pemberian untuk raja. Ya, hanya orang-orang yang penting, hanya raja yang diberikan emas. Kalau orang lahir dia biasa saja, orang biasa pasti bukan emas yang diberikan. Ya, tapi ini yang lahir raja, dan yang memberikan orang Majus yang mengerti mengenai bintang-bintang, yang mengerti mengenai ramalan. Berarti ketika dia mempersembahkan emas, dia sedang menganggap bahwa bayi yang sedang lahir ini adalah seorang raja. Ya, bukan main-main. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus diberikan emas sebagai lambang raja. Apalagi diberikan kemenyan. Ya, kemenyan itu adalah fungsi seorang imam di bait Allah, yang dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Korban itu kan ada banyak ya. Dan dia salah satunya dia mempersembahkan korban dengan kemenyan. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda persembahan kepada Tuhan. Nah, berarti orang-orang Majus tersebut tahu dengan benar bahwa
yang lahir ini bukan hanya sekedar raja, tetapi dia juga adalah imam. Imam itu perantara, ya, perantara manusia dengan Allah. Ya, jembatan keselamatan. Itu sebabnya dalam Yohanes 14 ayat 6 firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa bila tidak melalui aku. Itu sebabnya ada kemenyan yang dipersembahkan sebagai lambang bahwa Yesus itu adalah imam, ya, sebagai perantara manusia dengan Allah. Ya. Apalagi mur. Mur itu dipakai untuk mengawetkan jenazah dan diberikan kepada orang yang meninggal, ya, untuk diawetkan. Biasanya dipakai untuk para nabi. Jadi Yesus itu ketika lahir, dia dilambangkan sebagai seorang raja, dia dilambangkan sebagai seorang imam, dan dia dilambangkan sebagai seorang nabi. Bahwa nanti dia akan mati, betul, itu sebabnya diberikan mur. Bahwa nanti dia akan disalibkan, betul. Bahwa nanti dia akan mati bagi orang-orang banyak, betul. Karena apa? Karena dia akan menyelamatkan semua manusia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Iya. Jadi ketika Tuhan Yesus lahir, diberikan emas, kemenyan, dan mur, ada lambang raja, ada lambang imam, dan ada lambang nabi dalam. Jadi Allah kita ya bukan Allah yang sembarangan, Pak. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, ketika dia lahir, orang Majus mendapat penglihatan, orang Majus mengikuti bintang, dia tahu dengan benar bahwa inilah raja di atas segala raja. Ya, jadi saya mendorong supaya bapak-bapak di sini persembahkan dirimu total kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus cuma minta satu kok. Tuhan gak minta harta kita, Pak. Dia punya semuanya. Tuhan gak minta kita tuh, aduh harus punya ini, punya itu. Enggak, Pak. Minta cuma satu, serahkan dirimu sama Tuhan. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Itu lebih daripada cukup, Pak. Ya, karena dunia ini akan berlalu, Pak. Kita semua nanti tempat tinggalnya cuma 2x1. Di peti mati semua masuk semua ke sana. Ya, tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, kita akan bawa nanti ke surga. Kita akan bawa sampai ke kekekalan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Haleluya.